الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hari ini Allah ringankan langkah kaki kita, Allah terangkan hati kita untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Semoga setiap langkah yang kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala Allah ridai, dan semoga hadirnya kita pada siang hari ini untuk menunaikan salat Jumat Allah jadikan penggugur daripada dosa-dosa kita semua. Salawat teriring salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mengambil kita sebagai umatnya, karena tak akan mungkin kita masuk ke dalam surganya Allah tanpa adanya pemimpin, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib senantiasa berwasiat pada diri khatib pribadi khususnya, dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita jadikan hari Jumat ini momentum untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kembali dengan sebenar-benarnya kembali, berusaha sekuat tenaga kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekuat tenaga kita usahakan kita jauhi apa yang Allah larang dalam kehidupan dunia ini. Di hari Jumat ini kita sama-sama mengingat satu kondisi di mana saat itu malaikat Jibril alaihi salam datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pertemuan malaikat Jibril ini bukan untuk memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihi salam menitipkan 3 pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pesan ini diperuntukkan untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pesan ini disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, diterima oleh manusia yang paling mulia. Kiranya bangkit dari hari ini, bangkitlah dari tidur kita hari ini, bangkitlah dari keterlambatan kita untuk menikmati dunia hari ini. Dengarkan pesan ini, dengarkan dengan seksama pesan malaikat Jibril alaihi salam yang disampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkit. Apa yang disampaikan malaikat Jibril? Sudah ada 3 pesan malaikat Jibril memberikan pesan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang pertama disampaikan malaikat Jibril alaihi salam: "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu, namun kau harus ingat bahwasannya kau akan menghadapi yang namanya kematian. Pertanyaannya untuk kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut? Apakah sudah kita persiapkan amal terbaik kita? Atau kita masih terlena menikmati dunia ini? Ingat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah akan hadirkan kebaikan dan keburukan sebagai ujian dalam kehidupan ini. Ingat, kekayaan adalah ujian, ketampanan adalah ujian, jabatan adalah ujian, anak adalah ujian, istri adalah ujian, pekerjaan kita adalah
Jadi jangan sampai kita salah kaprah ujian hanya berbentuk dalam bentuk masalah. Ujian juga dalam bentuk kebaikan. Kita punya uang banyak itu ujian. Jika banyaknya uang tak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka uang itu nanti akan merendahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika jabatan kita hari ini setinggi mungkin, tidak membuat kita dekat dengan Allah dan tidak membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jabatan itu nanti akan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin jabatan kita juga bisa masukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kita punya anak kita dalam ujian. Bagaimana kita bisa lalui anak-anak kita ini fase anak-anaknya dewasa sampai bertemu dengan jodohnya dalam keadaan baik? Sudahkah kita ajarkan anak kita agama? Sudahkah kita ajarkan anak kita akhlak? Atau kita hanya biarkan mereka hidup tumbuh kembang dalam kondisi main-main di dunia ini? Ini kan dunia ini tempat permainan. Namun jangan sampai kita terlena terhadap permainan di dunia ini. Kita itu seperti anak kecil. Dunia ini adalah mainan. Ingat anak kecil dalam mainan seperti apa sifatnya? Ketika hilang dunianya, ketika hilang mainannya, nangis anak kecil tersebut sama seperti kita. Kita ini seperti anak kecil di dunia ini. Oleh karena jangan sampai terlena dengan mainan tersebut. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita tumbuh kembang dalam kondisi yang tidak baik. Jangan sampai anak-anak kita tidak diajarkan agama dan akhlak dengan baik. Karena anak kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya Rasulullah SAW menitipkan 3 amalan. Yang mana amalan ini, hadis ini masyhur. Kita mungkin sudah mengetahui dan memahami ayat ini, hadis ini. Apa hadisnya? Idza mata al-insan qata'a amaluhu illa min thalathin. Setidaknya 3 amalan ini yang harus kita persiapkan. Pertama, sedekah jariyah. Bagaimana harta kita bermanfaat buat kehidupan kita. Kita punya harta yang banyak, untuk apa ditimbun? Kelak akan menjadi rebutan untuk anak-anak kita. Kita punya harta yang banyak, jika tidak diamalkan, jika tidak diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya kita gunakan untuk makan sehari-hari, makan pun akan menjadi kotoran. Oleh karenanya, harta yang kita miliki bagaimana bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Kita senantiasa meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta bahagia dunia, kita minta bahagia akhirat, bahkan tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung kita meminta dijauhkan daripada api neraka yang Allah Subhanahu wa taala sadar manusia. Kita meminta bahagia dunia, sudahkah kita lakukan amalan yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau kita lebih banyak main-main di dunia ini? Atau kita lebih banyak berbohong di dunia ini? Atau kita lebih banyak culas di dunia ini? Atau kita lebih banyak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Mana bahagia yang kita cari? Inikah bahagia yang kita cari? Hidup dalam bergelimang harta namun jauh dari Allah. Oleh karenanya harta yang kita cari setiap hari 8 jam tak tanggung-tanggung. Sepertiga kehidupan kita digunakan untuk mencari nafkah, untuk mencari harta kita. Bagaimana harta kita bisa bermanfaat untuk kehidupan di dunia ini dan akhirat kelak. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Setidaknya kita ajarkan anak-anak kita Al-Fatihah yang fasih. Al-Fatihah kita ajarkan untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini penting. Salah satu daripada rukun salat. Diterimanya salat kalau Al-Fatihah kita betul. Oleh karenanya ajarkan minimal agama kepada anak-anak kita. Jangan hanya menitipkan anak-anak kita di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas, lalu kita biarkan agamanya begitu saja. Dua adinda, anak-anak yang masih SD, SMP yang hari ini hadir, yang masih SMA. Ingat, kita semua adalah harta berharga dengan orang tua kita. Jangan terlena dengan usia muda. Kita pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jadilah permata yang berharga untuk orang tua kita. Sehingga orang tua kita tidak menyesal menghadirkan kita di dunia ini. Orang tua kita tidak menyesal melahirkan kita, mendidik kita di dunia ini. Sehingga kita bisa menjadi harta berharga untuk orang tua kita. Ilmu kita diajarkan kepada anak kita. Dan yang ketiga tadi pesan baginda Rasulullah SAW, siapkan awal dan soleh yang daulah, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ajarkan minimal anak doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bisa yang pertama. Waktu kita ingat, kita camkan dalam hati kita renungkan dalam pikiran
sholat Jumat ini bukan hanya untuk sebatas menunaikan kewajiban. Pahami ini. Kalau kita menunaikan sholat Jumat hanya sebatas menggugurkan kewajiban, untuk apa kita dikumpulkan tanpa undangan? Allah hadirkan kita hari Jumat ini untuk merenungi dosa-dosa kita, untuk merenungi kelalaian kita selama sepekan kemarin. Oleh karena hari Jumat ini adalah hari rayanya umat Islam. Rayakan hari Jumat ini dengan penuh sukacita, bukan untuk tidur, bukan untuk senderan dan sebagainya, namun dengarkan apa yang disampaikan oleh khutbah ini. Pesan malaikat Jibril pertama, "Aish masyita fa innaka mayyitun." Ingat, kita boleh sesuka hati kita, namun kita akan kelak menghadapi yang namanya kematian. Kita harus mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Kita senantiasa mempersiapkan hidup enak, namun kita lupa untuk mempersiapkan mati enak. Lalu pesan yang kedua disampaikan malaikat Jibril, "Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu." Ya Muhammad, cintai apa yang kau ingin cintai, namun kau harus ingat bahwa kau akan berpisah dengan apa yang kau cinta. Perkara cinta ini sedikit kutip mengambil sebuah kisah di mana saat itu seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW. Dengan pedenya Arab Badui ini bertanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Masya Allah. Seorang Arab Badui, Arab pedalaman bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Arab Badui tersebut, "Memang apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi yang namanya kiamat?" Apa jawab Arab Badui dengan pedenya? "Aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menjawab, "Anta ma'al ahbabna." Engkau akan bersama dengan apa yang kau cinta. Maka pastikan cinta kita di dunia ini cinta yang kekal abadi sampai akhirat kelak. Kita cintai dunia, sifat dunia sementara. Kita cintai jabatan kita pun sementara. Kita wafat, jabatan kita harus digantikan oleh orang lain. Kita cintai harta kita pun akan habis. Maka pastikan cinta kita bersumber dan bermuara kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kita cinta kepada istri dan anak kita pun akan berpisah dengan mereka. Ini pesan yang kedua disampaikan malaikat Jibril. Lalu pesan yang ketiga yang terakhir. Apa pesan terakhir disampaikan oleh malaikat Jibril? "Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Ya Muhammad, kerjakan, lakukan apa yang kau ingin lakukan. Namun kau harus ingat bahwasanya setiap yang kau kerjakan dan kau lakukan telah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga ini akan mendorong kehidupan kita. Setiap pekerjaan kita, setiap detiknya, setiap menitnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pastikan setiap tingkah laku kita, perbuatan kita jauh daripada maksiat, jauh daripada melarang kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, jauhi kecurangan, jauhi kebohongan, jauhi sifat culas, jauhi sifat-sifat yang buruk dalam kehidupan ini, agar kelak Allah ganjar kita dengan banyaknya pahala karena kita menunaikan amal kebaikan sehingga kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani